Awal cerita. Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat sudah mereka jalin sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Singkat cerita, suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. Gabus, aku akan menemani sampai kau sembuh, wahai sahabatku, ucap si tupai kepada si ikan gabus. Terima kasih sahabat, engkau memang sahabat terbaikku tupai, jawab si gabus dengan nada lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai membujuk agar si ikan gabus mau makan, karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak ingin makan. Rasanya semua makanan tidak enak di mulutku tupai," ucap ikan sambil menolak suapan dari si tupai. Apakah kau ingin makan makanan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu, tawaran si tupai kepada si ikan gabus. Benarkah, wahai sahabatku? Kau mau mencarikannya untukku? Tanya si ikan gabus. Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain bersama lagi, jawab si tupai dengan meyakinkan. Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu, ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget dan terperanjat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi, si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu, jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya, si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Dikeluarkannya air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa itu, dia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini, aku dapat bertahan hidup di lautan lepas, pikir si tupai. Tidak lama, buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar, sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah lautan lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai,
Tak lama kemudian, ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian, dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya, si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu, Gabus. Cepatlah kau makan sahabatku, kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya, lalu ia memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi. Setelah si gabus memakan hati ikan hiu itu, si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Selesai. Dari cerita ini, hikmah yang bisa kita ambil adalah tolong menolong terhadap sesama akan membawa pada kedamaian dan kebahagiaan.